Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bukan untuk mempresentasikan perasaan saya kepada dia. Dan perkenalkan, nama saya Melkianus Sonisera, biasa dipanggil Sony. Dengan NPM saya 41240122. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Renata Sonia Gabriela Muki, biasa dipanggil Sonia, NPM 41240129. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Teresa Yosawarlin Lake, biasa dipanggil Yolin dengan NPM 41240134. Dan teman saya, Perkenalkan, nama lengkap saya Rebecca Stefani Benusu, biasa dipanggil Rebecca, NPM 41240127. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Susan Marlina Priyanida Costa, biasa dipanggil Susan, dengan NPM 41240133. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Yolanda Bota, biasa dipanggil Landa, dengan NPM saya 41240138. pengertian elastisitas. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur beberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga pada suatu barang atau jasa. Pengertian elastisitas permintaan. Dalam hukum permintaan, di mana jika suatu harga barang menjadi naik, maka kualitas suatu barang akan menjadi turun, dan apabila harga suatu barang turun, maka kualitas barang tersebut akan naik. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitas yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ketika harga suatu barang naik, jumlah permintaan terhadap barang tersebut biasanya menurun. Sedangkan semakin rendah harganya, semakin banyak benda itu dibeli. Elastisitas permintaan ditunjukkan dengan reaksi persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Yang ketiga, jenis-jenis elastisitas permintaan. Umumnya ada 5 jenis elastisitas permintaan berdasarkan nilai elastisitasnya. Yang pertama, inelastis sempurna. Walaupun terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta tetap sama, contohnya air. Yang kedua, inelastisitas. Konsumen kurang peka terhadap perubahan harga sebesar 1% sehingga terjadi perubahan barang yang diminta sebesar 1%. Contohnya, kebutuhan primer. Yang ketiga, elastisitas uniter. Setiap perubahan harga sebesar 1%, terjadi perubahan barang yang dimana sebesar 1%. Contohnya, kebutuhan sekunder. Yang keempat, elastisitas. Konsumen peka terhadap perubahan harga sebesar 1%, sehingga terjadi perubahan barang yang diminta sebesar 1%. Yang kelima, elastis sempurna. Walaupun terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta selalu berubah-ubah atau menggambarkan produk yang sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya BBM sembako. faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Jika suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan dan harga yang sekecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan barang tersebut. Pada saat harga naik, para pembeli akan merasa enggan membeli barang tersebut. Mereka lebih suka menggunakan barang-barang lain sebagai penggantinya. Sebaliknya, pada waktu harga turun, para pembeli melihat barang tersebut lebih baik dibeli daripada barang-barang penggantinya dan ramai-ramai membeli barang tersebut. Inilah yang menyebabkan permintaannya bertambah dengan cepat. Permintaan terhadap barang
yang tidak mempunyai barang pengganti bersifat tidak elastis. Karena jika harga naik, para pembelinya sukar memperoleh barang pengganti dan oleh karenanya harus tetap membeli barang tersebut. Oleh sebab itu, permintaannya tidak banyak pembeli dan berpaling, dan jika harga turun, permintaan tidak pula bertambah banyak. Dari uraian di atas, maka disimpulkan semakin banyak jenis barang pengganti terhadap suatu barang, semakin elastis permintaannya. Yang kedua, presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Perhatikanlah sikap orang dalam membeli barang-barang yang sangat murah harganya. Jika seseorang itu sudah menyukai suatu jenis minuman ringan tertentu, kenaikan harga minum tidak akan banyak mempengaruhi permintaan jenisnya. Tetapi perhatikanlah permintaan terhadap barang-barang yang agak mahal. Sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, orang akan membandingkan harga dari berbagai jenis barang yang diinginkan. Perbedaan harga dapat menyebabkan orang membatalkan untuk membeli barang dari suatu merek tertentu dan membeli merek lain yang lebih murah. Jika dapat dikatakan bahwa semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli sesuatu barang, semakin elastis permintaan terhadap barang tertentu. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh pembeli. Oleh karena itu, mereka cenderung untuk meminta barang-barang yang biasa dibelinya walaupun harganya mengalami kenaikan. Dengan demikian, dengan jangka waktu yang lebih panjang, para pembeli dapat mencari barang pengganti yang mengalami kenaikan harga, dan ini akan banyak mengurangi permintaan terhadap barang yang disebutkan di belakangan ini. Juga dalam jangka panjang, barang ganti mengalami perubahan dalam mutu dan desainnya dan akan menyebabkan orang lain lebih mudah berpaling untuk membeli barang pengganti. Yang keempat, produk mewah versus kebutuhan. Permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen semakin membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Yang kelima, perubahan harga dan barang yang diminta. Hal ini mempengaruhi golongan lain untuk meminta barang tersebut sehingga permintaannya menjadi elastis. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh besar atau kecilnya kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Maksudnya, elastisitas penawaran ini dapat dilihat dari koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Elastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Lebih jelasnya, suatu keadaan di mana berapapun jumlah barang yang akan ditawarkan, tidak perlu menaikkan harga barang agar barang yang akan ditawarkan menjadi bertambah. 2. Penawaran inelastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Lebih jelasnya, keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada tingkat perubahan harga. 3. Penawaran inelastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Lebih jelasnya,
Keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan adalah lebih besar daripada tingkat perubahan harga. Maksudnya, jika terjadi perubahan harga sedikit saja, maka itu akan menambah jumlah barang yang ditawarkan secara besar-besaran. 4. Penawaran elastis uniter, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1. Keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan tingkat perubahan harga. Maksudnya, jika jumlah barang yang ditawarkan meningkat 3%, maka harganya juga akan meningkat sebesar 3%. Lebih jelasnya, jenis elastisitas ini ditandai dengan persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. 5. Inelastis penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0, atau keadaan di mana meskipun terjadi peningkatan harga, tidak akan berpengaruh jumlah barang yang ditawarkan. Yang berikutnya faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Jumlah persediaan. Perusahaan menyimpan atau memiliki persediaan barang dalam jumlah besar akan memiliki kurva penawaran yang lebih elastis. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat segera memasokkannya ke pasar jika ada permintaan dari masyarakat. Ketika persediaan barang jumlahnya sedikit atau sudah habis, maka perusahaan akan kesulitan dalam memasok barang sehingga kurva penawaran akan lebih inelastis. Yang kedua, mobilitas faktor produksi. Faktor produksi suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki mobilitas yang tinggi apabila mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jika faktor produksi suatu perusahaan memiliki mobilitas tinggi, maka perusahaan tersebut dapat menyesuaikan kapasitas produksinya, baik jumlah produksinya atau persediaan, sehingga perusahaan tersebut memiliki kurva penawaran yang menjadi lebih elastis. Kapasitas produksi industri yang berorientasi di bawah kapasitas optimal cenderung membuat kurva penawaran elastis. Yang ketiga, waktu. Yang dimaksud waktu di sini adalah kesempatan produsen untuk menambah jumlah produksi. Waktu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jangka waktu yang sangat pendek. Produsen tidak dapat menambah barang dalam waktu yang sangat pendek karena penawaran tergantung persediaan, seperti produksi di bidang pertanian, misalnya buah-buahan dalam beberapa hari saja menyebabkan penawaran bersifat inelastis. Yang kedua, jangka pendek. Produsen masih dapat menambah produksi barang yang ditawarkan walaupun tidak dapat memperbesar kapasitas produksi yang ada, seperti bangunan dan mesin, tetapi dengan cara bekerja lebih lama dari waktu sebelumnya atau menambah bahan baku sehingga produksi dapat ditambah. Penawaran dalam waktu ini dapat elastis ataupun inelastis. 3. Jangka panjang. Produsen mempunyai banyak kesempatan untuk memperluas kapasitas produksi, baik area pertanian, mesin-mesin, pabrik baru maupun tenaga ahli. Artinya, makin lama waktu yang dipakai, maka makin elastis. Intinya, jangka waktu untuk menghasilkan suatu barang sangat mempengaruhi elastisitas penawaran barang. Karena penawaran sektor pertanian membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan sektor industri. Oleh karena itu, penawaran hasil pertanian umumnya lebih elastis dibandingkan dengan sektor industri. Sektor pertanian tidak dapat memenuhi tambahan penawaran jumlah barang dengan cepat sekalipun harga produk pertanian meningkat. Daya tahan penyimpanan. Produk-produk yang memiliki daya tahan lebih singkat seperti makanan hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan yang mudah busuk, pecah, dan umumnya memiliki kurva penawaran yang lebih inelastis. Sebaliknya, produk dengan daya tahan lama merupakan hasil industri atau olahan seperti kulkas, mesin jahit, kompor gas cenderung lebih elastis. Ketersediaan barang. Apabila bahan-bahan produksi sulit didapatkan, produsen akan mengalami kesulitan untuk menawarkan banyak barang kepada konsumen. Atas dasar itu,
maka terjadi peningkatan harga guna mengimbangi dalam produksi barang tersebut. Produsen yang memproduksi barang. Apabila produsen yang memproduksi suatu barang ada banyak, hal ini berimbas pada peningkatannya jumlah barang yang ditawarkan sehingga secara otomatis berpengaruh terhadap barang tersebut. Inovasi teknologi. Berkaitan dengan perkembangan teknologi dengan elastisitas penawaran ini didasari pada efisien produksi barang akibat menggunakan alat-alat produksi tersebut.